Maka ketika kita menemui seseorang yang dimajdubkan oleh Allah Ta'ala, zikirnya seperti tadi, yang aneh lah, yang nyeleneh lah, yang betul, yang menurut pandangan umum aneh, nyeleneh, udah kita nggak boleh ingkar. Soalnya bahaya itu, Mas Ejo, bahaya itu. Bisa-bisa kita nanti jadi musuhnya Allah Ta'ala. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb itu kan. Bahaya subscriber rank. Nah, tuh iya. Terjadi suking kan. Oke, ini untuk kitab yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih bersama dengan saya Abdul Aziz Gus Aziz Jazuli ya. Gus Aziz. Batur mah Gus. Ada nama Abdul Aziz Jazuli. LCMH. Nah, di sini saya akan membacakan kitab ya yang menjelaskan tentang zikirnya seorang wali majdub. Jadi di istilah tasawuf itu majdub, fana, terus Yajridunal ikhtiar dan lain-lainnya itu memiliki arti yang sama. Nah, oke, langsung saja, dan kitab yang akan saya baca ini adalah kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Qawaidis Sufiyah. Jadi kitab ini membahas tentang kaidah-kaidah para sufi dalam perjalanan mereka menuju Allah Ta'ala. Dan khususnya ini bagi para salik, para muridin. Tadi murid Samurat kan udah dijelasin tuh sama Abah. Nah, kan sekarang episode kedua ya, langsung saja. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani fi kitabihi Al-Anwarul Qudsiyah ila anqal. Ini halaman 24 ya. Nah, kalau nggak punya kitabnya terus susah nyari kitabnya karena di toko kitab nggak ada. Difotoin bisa, terus ada file PDF-nya juga. Gampang tuh mah. Tinggal komen aja di komen di channel ini ya. Channel ini. Qala Sayyidi Yusuf Al-Ajami rahimahullah. Syekh Yusuf Al-Ajami berkata, "Wa ma dzakaruhu min adabi dzikri mahalluhu fi dzakiril wa'il mukhtar." Dan dalam apa yang telah para ulama sebutkan dari adab-adab zikir, itu berlakunya bagi orang yang berzikir dalam keadaan sadar, dalam keadaan ikhtiar. Kan kalau berbicara adab zikir itu kan ada 20. Dan intinya 20 ini 5 zikir sebelum 5 adab sebelum zikir, 12 adab ketika berzikir, dan 3 adab setelah berzikir. Itu nanti dijelasin di kesempatan lain lah. Langsung. Nah, wa ammal maslubul ikhtiar, adapun seseorang yang ikhtiarnya itu dicabut oleh Allah. Berarti dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Dengan kata lain, dia wali majdub tadi, seorang yang majdub, seorang yang fana. Maka bagaimana zikirnya? Fahuwa ma'ama yaridu alaihi minal asrar. Maka dia itu bersama rahasia-rahasia Allah yang Allah turunkan kepadanya. Nah, maka bagaimana gambarannya? Faqad yajri ala lisanihi Allah, 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 Allah. Jadi zikirnya bukan la ilaha illallah lagi, tapi langsung Allah, 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 Allah gitu. 1. 2, hu gitu. Yang ketiga, au la. Zikirnya kayak gitu. Au bahkan gitu. Ha yang mati ya. Gitu. Atau bahkan ha. Kayak orang ketawa nih. Ha. Zikir itu ternyata. Tuh. Makanya jangan gampang untuk menyalahkan orang ya. Ha. Zikir ternyata. Tapi zikirnya orang yang tadi, orang yang majdub. Ya. Zikirnya Su'aib. Iya. Nah, kalau pangeran saya beda. Sudah sedang maha itu seharinya. Yang majdub, wali majdub. Ya, yang wali majdub ya. Masih ada versi lain. Au sautun bi ghairi harfin, atau suara tanpa huruf. Gimana suara tanpa huruf? Nah, itu artinya. Gimana itu, Pak? Nah, Gitu. nah contohnya seperti itu ya. Itu suara tanpa huruf. Suara tanpa huruf. Suara tanpa huruf. Gitu.
Au takhbitin, atau suaranya itu ngacak. Cacisus cecos. Ya, Cacisus cacisus cecos. cacisus tangti itu wasis was. Nah, itu. Ya, Nah begitu. tanpa mana itu? Wa adabuhu inda dzat. Nah, bagaimana adab ketika seseorang itu ikhtiarnya sudah dicabut oleh Allah Ta'ala. Kontrol dirinya ya, bukan kesadaran. Karena beda. Ketika orang majdzub itu sadarnya sadar dia, cuman dia tidak bisa mengontrol. Gitu. Jadi orang yang majdzub itu bukan dia nggak sadar. Nah, bagaimana adabnya? Wa adabuhu inda dzalika at-taslim lil warid. Adabnya ya udah pasrah aja. Nggak usah dilawan-lawan. Kan? Karena adabnya adalah at-taslim lil warid. Capek kalau dilawan, sakit. Hmm. Dan kadang kita akan kalah kalau dilawan. Nanti rusak malah kita. Nah, terus Faizang qadal warid. Nah, ketika waridnya ini, jadi warid itu apa sih? Warid itu hal atau makom, kondisi spiritual, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, rohaninya, kerohanian, Pak. rohani. Ketika waridnya itu sudah selesai, ya maksudnya ketika jadbahnya itu sudah selesai, fa'adabuhu as-sukun min ghairi taqawulin. Maka adabnya itu sudah setelah apa? Setelah jadwalnya itu selesai, ya dia mudah tanpa harus berkata-kata, tanpa harus banyak komentar gitu. Qalu wa hadhil adab. Oke, lanjut. Ini untuk yang pertama mengenai zikirnya orang yang majdzub. Jadi zikir orang yang wali majdzub itu atau tadi maslubul ikhtiyar itu nggak sama dengan zikir-zikir kita. Maka ketika kita menemui seseorang yang dimajdzubkan oleh Allah Ta'ala, zikirnya seperti tadi, Yang aneh, yang aneh lah, yang nyeleneh lah, yang pandangan umum mah. betul, yang menurut pandangan umum aneh, nyeleneh, udah kita nggak boleh ingkar. Soalnya bahaya itu, Mas Ejo, bahaya itu. Bisa-bisa kita nanti jadi musuhnya Allah Ta'ala. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb itu kan. Bahaya subscriber aing. Nah, Allah. tuh iya. Terjadi syuking kan. Kayak ini untuk kitab yang pertama ya. Oke. Nah, kitab yang kedua ini adalah kitab Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, saya baca di sini beliau membahas tentang fana. Halaman berapa, Gus? Ini halaman 353 untuk cetakan ini, nggak tahu untuk cetakan yang lain ya. Cek aja nanti. Nah, kata beliau, An-Nur Sadis wal Khamsun. Cahaya ke 56 tentang fanaul abdi, sirnanya seorang hamba dalam cinta Allah. Wa qala radhiyallahu anhu idza faniyal abdu anil khalqi wal hawa. Ketika seorang hamba itu sudah sirna dari makhluk, dari hawa nafsu, dari iradah keinginan, dia sudah tidak memiliki keinginan lagi itu. Wal amani, dan juga angan-angan dunia wa ukhra, baik duniawi atau ukhrawi. Walam yurid illallah azza wa jalla, dan dia tidak lagi memiliki keinginan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kharajal kullu an qalbihi, dan semuanya dari alam semesta ini, dari semua ciptaan Allah taala itu sudah keluar dari hatinya. Wa wasala ilal haq, maka dia usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya pengertian dari seorang yang sudah usul, yang cinta Allah taala itu ketika seorang hamba di dalam hatinya sudah tidak ada lagi makhluk sedikit pun meskipun hanya lintasan hati. Mustafahu, dia adalah pilihan Allah. Wa ahabbahu, Allah taala mencintai dirinya. Wa habbabahu ila khalqihi, dan Allah taala memerintahkan makhluknya untuk mencintainya. Wa ja'alahu yuhibbuhu wa yuhibbu qurbahu, dan Allah taala menjadikan dirinya mencintai Allah, mencintai kedekatan kepada Allah. Wa yatana'amu bi fadlihi, dia mendapatkan kenikmatan lantaran karunia Allah. Wa yataqallabu fi ni'amihi, dan dia berbolak-balik dalam kenikmatan Allah. Wa futiha alaihi abwabu rahmatihi, dan dia itu mendapatkan, dibukakan atasnya pintu-pintu rahmatnya Allah. Sehingga fahina idin fayakhtarul abdu hina idin bi ikhtiarillah, pilihannya itu adalah pilihan Allah. Wa yuridu bi iradatihi, keinginannya itu adalah keinginan Allah.
wa yudabbiru bitadbirihi, dan dia berupaya dengan upaya Allah. Wa yasha'u bimasyiatihi, dan dia berkeinginan, berkehendak sesuai kehendak Allah atau atas kehendak Allah. Wa yarda biridahu, ridhonya itu oleh ridho Allah. Wa yamtathilu amrahu duna ghairihi, dia mentaati perintah Allah, tidak selainnya. Wala yara li ghairihi azza wa jalla wujudan, dia tidak melihat selain Allah itu memiliki wujud. La mawjuda bihaqqin, itu kalau la ilaha illallah. Wala yara li ghairihi wujudan wala fi'lan, selain Allah enggak ada wujud, enggak ada perbuatan. Fahina idzin yajuzu an ya'uddahu Allahu ta'ala biwa'din. Nah, di waktu itulah Allah Ta'ala akan menjanjikan kepadanya dengan sebuah janji. Wala yablughuhu ma qad tawahhamahu min dzalika. Dan dia ini tidak berangan-angan, tidak angan-angannya itu tidak melebihi hal itu. Padahal Allah Ta'ala memberi halnya yang lebih tinggi lagi. Qad zalat bizawalil hawa. Jadi semua makhluk itu telah hilang dengan hilangnya hawa nafsu. Wal iradah, keinginannya hilang dengan hilangnya keinginan. Wa talabil hudud, dan meminta kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan itu juga sudah hilang. Fasara fi nafsihi fi'lun lillah. Maka dalam dirinya itu ada perbuatan Allah. Wa iradatuhu, dalam dirinya ada iradah Allah. Wa muradan lahu, dan dia itu adalah orang yang diinginkan Allah. Fala yudhafu ilaihi wa'dun wala khulfun li'anna hadhihi sifatu man lahu. Fayasiru al-wa'du hina idzin fi haqqihi ma Allah karajulin azama ala fi'li syai'in fi nafsihi wa nawahu. Jadi perumpamaannya itu, dia adalah seperti seseorang yang ingin, jadi seseorang yang ingin berazam untuk melakukan satu perbuatan dalam dirinya, dia niatkan. Tapi oleh Allah Ta'ala, summa sarafahu ila ghairihi, kemudian keinginan tadi tidak jadi. Tapi oleh Allah Ta'ala dibelokkan kepada hal yang lain. Nah, perumpamaan pertama. Perumpamaan kedua, wa kannasihi wal mansuhi fima awhallahu azza wa jalla ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga perumpamaan orang yang fana itu adalah seperti dalil nasih dan mansuh. Apa itu nasih? Nasih adalah dalil yang menghapus. Al-mansuh yang dihapus. Ya maksudnya misalnya seperti hal diperbolehkannya minum khamr dulu itu. Itu kan awalnya boleh, kemudian dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah, keinginan seorang yang fana itu seperti yang mansuh, yang dihapuskan. Yang dihapuskan, kemudian ada yang menghapusnya, yaitu apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia nggak jadi tuh, nggak bisa untuk mengontrol dirinya, sehingga tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Terus, mana nih tadi? Habis ini. Ini lebih ke apa penjelasan nasih itu, Pak. Ini udah nih, Pak, kayaknya, Pak. Jadi intisarinya, kesimpulannya dari keterangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa seseorang itu bisa mencapai makom fana, bisa menjadi seorang wali yang majdub ketika syaratnya ya, di dalam hatinya sudah tidak ada lagi makhluk apapun itu, baik yang manusia, hewan, kekayaan, bahkan karomah sekalipun, keramat, udah takholi, udah kosong dirinya dari apapun gitu. Nah, sehingga dia itu seperti orang yang ya seperti wayang gitulah. Dia digerakkan oleh dalangnya gitu. Kalmayit yang dimandikan oleh pemandinya. Mau dibalik kayak mau dibuang segala macam, itu nggak bisa ngapa-ngapain dia. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, sehingga kita harus berhusnudzon kepada wali majdub. Jangan sampai kita memusuhinya, karena kalau kita memusuhinya efeknya bahaya itu, Mas Sejo. Diperangi oleh Allah Ta'ala tuh. Bagus aja, subscriber 70 banyak. Kejepret doang. Kejepret ku karet lagi nyeri. Kalau dijepret ku Allahnya. Ya, betul. Nah,
Terus ini apa nih ininya nih? Kan udah selesai nih. Kelanjutannya apa nih? Saran, pendapat. Saran dan pendapat. Intinya Yang Bang tidak Haji. paham silakan ke sini. Oh iya. Nah, para subscriber ya, subscribernya Mang Sejo Kulhu, channel Mang Sejo Kulhu atau channel Gus Aziz Jazuli, Channel Bang Kumis, channel Wali YouTuber, semuanya. Pokoknya semua netizen lah dimanapun Anda berada. Yang memberikan komentar kabar yang tidak paham. Semua netizen-netizen yang tidak paham bahkan mengomentari video Abah tuh yang di masjid yang viral Haji Yusuf, Abah Haji Yusuf, kalau mau tabayun silahkan datang ke pondok gitu. Jadi jangan hanya komen doang, Iya. itu mah cemen ya, cemen. Kan? cemen. Nah, kalau yang gentle mah datangi, klarifikasi, tabayun ya. kalau bawa kitab gimana mereka? Siapa? Enggak apa-apa, yuk kita. Boleh bawa kitab. Ngaji sambil ngopi. Betul, Bos, Pak. kadang-kadang ya, karena orang eta mengkritik nah kalau kena jelemana mengkritik. Bukan tadi ya yang dikritik. Ilmiahnya. Ilmiahnya dong. Betul. Bukan pendapat tadi dari doanya malah ke orangnya, malah alamatnya. Makanya tadi ya dijawab di sini. Makanya tak kenal maka tak sayang, harus ngopi bareng itu mah. Barang. Seruput tuh lagu. Seruput. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup itu, Gus. Cukup. Oke. Cukup. Atur nuhun Gus Ya, Aji, sami-sami. Abah di episode kedua ini sudah dijelaskan. Boh, kita benar loba. Beh, Ya. numpuk-numpuk mah. Betulnya. Beh. Silakan bagi Mamang Bibi Sadayana yang mau ngaji ke sini, datang saja langsung ke sini bawa kitabnya. Dangukeunnya ulah langsung bae menjustifikasi ya. Atur nuhun ka sadayana yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Bila perlu nyalakan nih tombol loncengnya biar nggak ketinggalan Kering, ya, pengajian betul. dari Gus Aji. Channel saya juga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.